Om Swastiastu, selamat malam pemirsa Bali TV. Saya Pradana Adiputra hadir kembali menjumpai Anda. Inilah Bali Post Talk Show dalam kesempatan malam hari ini. Dan kami akan membahas tentang dinamika perguruan tinggi saat wabah COVID-19. Nanti kita akan berbincang dengan Rektor Undiknas University, yaitu Dr. Nyoman Sri Subawo SDSOS MM. Baik pemirsa, menjelang tahun akademik baru, perguruan tinggi negeri dan juga perguruan tinggi swasta menerapkan metode pembelajaran baru, yaitu dari sistem konvensional ke sistem daring, menjadi pilihan untuk proses seleksi. Hal ini menyesuaikan himbauan pemerintah agar semua masyarakat menerapkan protokol kesehatan. Di sisi lain, metode perkuliahan tadi juga sudah saya sebut mengalami perubahan. Kuliah konvensional sebelumnya digantikan dengan metode daring. Nah, bagaimana kemudian lembaga atau perguruan tinggi ini menyiapkan diri untuk kondisi yang luar biasa ini? Kemudian apa strategi khusus yang diterapkan? Baiklah, kami sudah terhubung dengan Rektor Undiknas University, Dr. Nyoman Sri Subawo SDSOS MM. Om Swastiastu, selamat malam, Bapak. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Bapak Punapti Gatra, sehat. Semoga selalu sehat ya. Baik, beli Pradana Adiputra. Ini, Bapak, ini di dunia pendidikan ya, khususnya di perguruan tinggi atau di pendidikan tinggi kan memang di tengah wabah COVID-19 ini memang ada perubahan untuk metode perkuliahan atau pembelajaran ini. Bagaimana Bapak bisa menjelaskan juga kepada masyarakat pemirsa Bali TV dengan adanya perubahan metode perkuliahan ini dari sistem konvensional ke daring. Nah, ini kemudian apa yang menjadi istilahnya stressing begitu ya. Ini keunggulan dan kelemahan di masing-masing perguruan tinggi untuk menghadapi perubahan sistem itu di tengah pandemi COVID-19. Silakan. Baik. Terima kasih Om Swastiastu. Selamat malam pemirsa Bali TV dimanapun berada. Saat ini di tengah COVID-19 pandemik, Undiknas University sebagai kampus milenial telah menerapkan sistem pembelajaran dan perkuliahan secara online, tetap muka, interaktif secara virtual antara dosen dan mahasiswa. Begitu pula kegiatan-kegiatan akademik seperti seminar, melalui webinar, bahkan kami pun ketika harus berkoordinasi dengan aktivitas akademika, kami lakukan dengan virtual meeting, dengan menggunakan berbagai platform digital yang ada. Mereka, dosen, karyawan, dan mahasiswa tetap berada di rumah, koordinasi dan pembelajaran secara virtual, dan tetap melaksanakan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Demikian. Ya, baik. Ini kemudian kalau Bapak mengamati begitu ya, termasuk di Undiknas University, seperti apa Pak kesiapan perubahan metode pembelajaran ini? Apakah memang sudah siap dengan alat-alat ataupun dengan dukungan infrastruktur yang ada? Atau bagaimana? Ini kan juga sifatnya mendadak. Nah, ini bagaimana kemudian para dosen, kemudian mahasiswa menghadapi perubahan ini, Pak? Silakan. Ya, sesungguhnya Undiknas University telah menerapkan pembelajaran secara daring, virtual sebelum merebahnya. Oh, sebelumnya sudah ya, Pak ya? Baik, ya. Tetapi saat ini perkuliahan daring tersebut masih merupakan pilihan bagi dosen dan mahasiswa. Ya. Namun saat ini kami mengajak semua aktivitas akademika, dosen, karyawan, dan mahasiswa bermigrasi ke model pembelajaran virtual. Untuk mempersiapkan hal tersebut, tema akademik kami mempersiapkan panduan akademik untuk dipedomani bersama, dan tim teknologi informasi kami mempersiapkan flow guide untuk pelaksananya secara detail. Setelah itu dilakukan penyegaran kembali dengan memberikan pelatihan secara masif kepada seluruh dosen dan karyawan, termasuk absensi mahasiswa yang telah menggunakan QR code yang di-scan ketika perkuliahan virtual dilakukan. Begitupun nanti pada saat pelaksanaan ujian. Kami mengambil hikmah positif dari pandemik ini, ya, tahun digitalisasi yang kami canangkan di tahun 2022 ternyata dapat
dan harus diwujudkan lebih cepat. Karena keadaan yang menyebabkan hal ini, tentunya tim IT kami bekerja keras mewujudkan hal tersebut dan tentu didukung oleh seluruh aktivitas akademika sebagai user. Bahkan ya, kuliah kerja nyata dan praktek kerja lapangan bagi mahasiswa untuk semester ini dilakukan dengan metode yang berbeda. Mereka diarahkan untuk menciptakan konten-konten kreatif, melakukan kampanye positif melalui media sosial yang semuanya dilakukan dari rumah, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi positif dalam rangka pencegahan dan memitigasi COVID-19. Sekaligus hal ini merupakan penerapan kampus merdeka, khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat yang dicanangkan oleh Mas Menteri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Demikian. Baik, Bapak, ketika sekarang ini pandemi memang tengah berlangsung dan mau tidak mau pilihan untuk melakukan pembelajaran dengan metode daring kan masih akan berlanjut. Ini kita berandai-andai begitu ya. Ketika pandemi akan berakhir, mudah-mudahan Astungkara akan segera berakhir. Apakah metode daring ini akan menurut Bapak, prediksi Bapak, terkhusus juga di Undiknas University, pasti akan tetap berlangsung. Tapi ketika melihat secara global bahwa kesiapan infrastruktur di berbagai perguruan tinggi kan berbeda-beda Pak ya, termasuk juga masyarakat ini juga tidak terdukung sepenuhnya dengan kemampuan mereka membeli pulsa dan sebagainya. Ini menurut Bapak seperti apa idealnya kemudian metode pembelajaran ini ke depan pasca pandemi COVID-19 Pak? Baik, idealnya bahwa sesungguhnya setiap perguruan tinggi mesti mempersiapkan ini. Ya, kami Undiknas University merespon terhadap perubahan. Ya, jadi dari kami dari tahun lalu pun termasuk dalam tes ya, khususnya mahasiswa baru, Undiknas University pun dilakukan secara online. Ya, terintegrasi dari kampus. Karena kami pandemi COVID-19 ini belum bisa diprediksi kapan akan berakhir. Maka untuk penerimaan khususnya masa baru pun akan dilakukan seleksi secara online. Mahasiswa dapat mengerjakan soal tes seleksi dari rumah masing-masing tanpa perlu datang ke kampus. Begitupun proses awal pendaftaran hingga pendaftaran kembali juga dilakukan secara online. Jadi kesiapan kami ya, dalam kondisi seperti ini, Undiknas University selalu siap dan mesti harus merespon perubahan. Dan mesti kami lakukan. Kami, Undiknas University, merupakan kampus milenial dan siap untuk merespon perubahan. Baik, itu tadi dari sisi seleksi ya Pak ya. Tapi pertanyaan saya tadi, apakah dengan kondisi seperti itu akan terus bisa bertahan? Artinya pasca pandemi COVID-19 ini apakah semua akan bisa seperti dengan tadi yang Bapak sampaikan dengan mempertahankan metode daring atau seperti apa Pak? Singkat saja Pak. Ya, kami akan mengkombinasikan ini. Bagi para dosen yang menerapkan dengan sistem daring, mereka dipersilakan menggunakan sistem daring, demikian pula sebaliknya. Bagi para dosen khususnya yang dalam penerapan praktek-praktek ya khususnya yang tidak bisa dilakukan secara daring, mahasiswa akan diberikan pembelajaran secara tetap muka. Jadi kita mengkombinasikan pembelajaran secara daring dan juga pembelajaran secara tatap muka. Karena ada kolaborasi beberapa ya, Pak. Pembelajaran yang tidak bisa dilakukan secara daring. Seperti praktikum-praktikum yang masuk ke dalam laboratorium dan sebagainya. Baik, Pak Nyoman Sri Subawo, ini terakhir apa yang sudah dilakukan oleh Undiknas University, Pak? Ini kemarin juga di berita kami melakukan istilahnya pembagian sembako dan sebagainya. Ini juga termasuk harapan untuk kedepannya ini dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Silakan Pak, singkat saja. Baik, pada mahasiswa kami berikan bantuan, ya hal-hal yang kami telah lakukan. Berikan bantuan kuota melalui kerjasama dengan salah satu provider yang banyak gunakan mahasiswa. Kemudian kami berikan relaksasi pembayaran uang kuliah
sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan dari Uniknas University, juga membatani bantuan sosial tunai dari perguruan tinggi yang diberikan pemerintah Provinsi Bali melalui Bapak Gubernur. Dalam hal ini secara masif kami menyampaikan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa untuk mendapatkan bantuan sosial tersebut, sehingga bantuan dapat tepat sasaran. Kemudian yang kedua, sebagai wujud kepedulian Uniknas University terhadap dampak sosial ekonomi masyarakat akibat pandemi COVID-19 adalah meluncurkan kegiatan Uniknas Care Movement. Kami membentuk panitia kecil untuk menghimpun bantuan secara sukarela dari aktivitas akademika Uniknas untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat yang terdampak. Penyalurannya kami lakukan ke posko-posko yang telah ada dan juga langsung turun menyasar masyarakat dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dan tentunya kelompok yang telah disasar adalah kelompok masyarakat ekonomi lemah, seputaran Denpasar, dan tahap berikutnya kami akan menyasar kelompok pekerja sektor informal di bidang pariwisata yang langsung terdampak akibat COVID-19. Upaya yang dilakukan dalam pencegahan COVID-19 adalah menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, seperti menyediakan tempat cuci tangan dengan air yang mengalir, menggunakan thermoscanner, tersedia hand sanitizer di setiap sudut, wajib menggunakan masker, menjaga jarak, dan terutama mereka yang terpaksa datang ke kampus, upaya lainnya adalah mengedukasi masyarakat melalui media yang kami miliki, khususnya media online. Dan harapannya adalah berharap pandemik COVID-19 cepat berlalu dan apa yang terjadi saat ini akan menjadi kehidupan normal yang baru. Demikian. Baik, Bapak Dr. Nyoman Sri Subawo STS SOSMM. Pemirsa, demikianlah perbincangan kami. Beliau selaku Rektor Uniknas University. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sehat selalu. Baik, pemirsa, demikianlah Bali Postok pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.